orang munafik itu sholatnya selalu semuanya diikuti dengan riya dan sum'ah. Apa itu? Ingin dilihat oleh orang dan ingin pamer. Sementara sholat subuh dan sholat isya di masa dulu itu gelap sekali. Sekarang kan ada lampu ya, masih mending. Kalau dulu tuh pasti gelap, susah untuk mengenal orang. Karena orang cuma taruh obor di dinding-dinding masjid. Kebanyakan orang gak kelihatan dan orang juga tidak mau tahu siapa yang hadir. Yang penting sholat, habis sholat zikir mereka bubar gitu kan. Banyak juga yang sholat sunnah di rumahnya karena mengejar keutamaan gitu ya. Maka kata beliau, karena di masa silam sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan di waktu yang gelap sehingga mereka orang-orang munafik tidak perlu menghadiri, tidak mau menghadirinya. Karena mereka merasa tidak ada yang lihat. Ya. Namun sholat-sholat yang dilihat oleh orang seperti duhur, asar dan maghrib mereka hadir ya. Di mana tujuannya mereka ingin mencari muka dan seakan-akan absen wajah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada saat itu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya, yang penting orang sudah lihat mereka pulang. Di masa silam kata beliau lampu tidak ada seperti sekarang. Sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat bagi mereka karena tidak bisa memamer amalan mereka. Alasan lainnya adalah karena sholat isya dan sholat subuh adalah waktu tidur. Orang umumnya ngantuk di saat itu ya. Maka ini ujian bagi keimanan. Jadi orang yang meluangkan waktu untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah di masjid terutama, itu orang-orang yang teruji imannya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dan ini selalu kita ingatkan, karena dengan nikmat Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya termasuk diri kita sendiri. Dan kita jadi tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh kita nikmati biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar karena terlalu banyak orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal panduan agama yang benar yaitu Islam, sehingga akhirnya mereka tidak punya panduan hidup. Ada di antara mereka yang menyembah sapi seperti di India terjadi, ada yang menyembah patung dan banyak sekali menyebar. Bahkan tetangga negeri kita sendiri di Thailand juga mereka masih menyembah itu. Di Indonesia pun masih ada yang menganggap dan mengkultus patung misalnya. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah jin dan segala macam yang mereka bahasakan dengan dewa misalnya. Semua itu memang karena mereka tidak mengenal agama yang mulia ini dan mengenal Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kalimat la ilaha illallah itu ibu-ibu sekalian adalah kalimat mulia sekali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, karena apapun yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita di langit sana, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya kembali kepada tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada yang mengurus semuanya, apapun yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. Dan pergantian roda yang selalu kita lihat seperti pagi dan siang, pagi dan malam misalnya, masa muda dan tua, hidup dan mati, dan segala macam jenis makan makanan, hewan-hewan dan segala macam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga, dan Allah memerintahkan kita untuk bertahan dalam keadaan Islam sampai meninggal. Dalam firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, dan juga manusia yang Allah perintahkan untuk jadikan sebagai suri tauladan. Orang yang sudah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik orang yang memang diidolakan dan diikuti. Dan buah tidak akan mungkin jauh dari pohonnya. Artinya kalau kita mengikuti orang ini, jelas kita juga akan seperti dia. Dan inilah manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah berhasil dan sukses menjadi seorang suami atau pasangan hidup tepatnya, kemudian juga mengajarkan kepada para wanita
Karena beliau laki-laki, bagaimana caranya menjadi istri yang terbaik, menjadi orang tua yang terbaik, anak yang terbaik, tetangga yang terbaik, kerabat yang terbaik, dan segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kita termasuk pengusaha, politikus, dan segala macam hal yang terbaik. Dan sebagaimana saya bahasakan tadi, kalau kita mencontohi beliau, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, artinya akan mendapatkan kesuksesan pula. Baik, seperti biasa, di saat Allah berikan kesempatan, kita akan lanjutkan bedah buku kita. Walaupun buku ini kelihatan kecil, namun padat sekali bahasannya kalau kita ingin bedah. Beda kalau kita hanya sekedar baca biasa saja. Yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, dan judulnya 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur Ala Rasulullah SAW. Kita sudah jelaskan di poin ke-9 pada kesempatan yang lalu tentang masalah adanya anjuran mengerjakan sholat sunnah di rumah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan sholat sunnah. Kembali saya ingatkan bahwasanya sholat sunnah pelengkap daripada sholat wajib. Dan kalau seandainya keutamaannya cuma ini saja, maka tentu saja sudah cukup bagi kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia berhasil, dia lolos di timbangan amal, maka beruntunglah orang tersebut. Dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain. Dan kalau seandainya amal sholatnya itu rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat yang lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Bila sholat wajibnya ternyata didapati ada yang kurang khusyuk, lupa wudu, lewat dari waktunya, lupa mengerjakannya, maka akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, coba cek sholat sunnahnya. Kalau ditemukan ada sholat sunnah orang tersebut, maka akan diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat melengkapkan kekurangan sholat wajibnya. Dan begitu juga pada amal-amal yang lain. Jadi sedekah ibu-ibu akan membantu kekurangan zakat. Puasa sunnah akan melengkapkan kekurangan puasa Ramadan. Gitu ya. Kemudian umroh akan melengkapkan kekurangan haji. Nah begitu semuanya amal-amal sunnah. Terlebih lagi saya jelaskan waktu itu kalau masih ingat. Kalau ibu fokus menjaga amal-amal sunnah ibu, maka secara otomatis amal wajibnya akan lebih terjaga. Itu otomatis. Orang kalau sibuk selalu mau mengejar sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duhur kah, asar kah, subuh kah. Misalnya subuh qobliyahnya karena ba'diyah tidak ada, duhur qobliyah dan ba'diyah, asar qobliyah karena ba'diyah tidak ada, maghrib dan isya qobliyah dan ba'diyah, maka otomatis sholat wajibnya terjaga. Mau nggak mau. Orang kalau sudah terbiasa dengan sholat malam, dengan sholat duha, dengan sholat sunnah wudu, dan sholat taubat dan seterusnya, maka otomatis dia tidak perlu dibahas lagi tentang sholat 5 waktunya. Dia akan jaga. Begitu juga orang biasa puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, maka puasa Ramadan jadi ringan buat dia. Dan tidak mungkin dia tinggalkan. Begitu juga dengan orang yang sering sedekah, zakatnya juga tidak akan luput. Orang yang biasa umroh tidak asing dengan haji. Misal contoh, maka amal-amalan sunnah itu sangat besar sekali manfaatnya. Bahkan banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah itu. Jadi sunnah pun Bu, kalau dalam definisi fikih adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, juga perintah agama. Jadi kalau ada yang tanya, ibu kenapa nggak sholat sunnah? Kan cuman sunnah. Ya sunnah pun perintah agama. Bukan berarti dia diperintah dan tidak berdosa kalau tidak melakukannya lalu kita lalaikan. Justru disitulah nanti yang membedakan derajat dan level kita semua di surga. Ya, karena di surga nanti akan lebih tinggi derajatnya kalau makin banyak amal yang dia kerjakan. Nah, amal banyak ini adalah di amal sunnah. Karena amal wajib itu terbatas. Misal sholat 5 waktu, paling satu sholat subuh misalnya, atau duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, 5 waktu yang sudah kita tahu itu cuma 10 menit satu sholat. Waktunya sangat terbatas. Tapi kalau sholat sunnah, dan rakaatnya juga terbatas. Kalau sholat sunnah itu sangat banyak. Sholat duha dari minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada angka tertentu. Ibu mau sholat 12 rakaat, mau 14 rakaat, itu bebas saja. Begitu juga waktunya cukup panjang. Kalau subuh, dari azan subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau duha, dari terbit matahari sampai duhur, waktunya lebih panjang. Gitu. Jadi memang dia lebih banyak kesempatan. Sholat malam dari mulai dari habis isya sampai sholat subuh. Waktunya panjang. Jumlahnya rakaatnya juga ada yang mengatakan dibatasi 11, 8 rakaat tahajud dengan 300. Kita ada juga mengatakan tidak ada batas. Ya, pendapat ulama mengatakan tidak ada batas rakaat. Ibu mau sholat
50 rakaat pun malam, ada pendapat yang mengatakan dibolehkan. Karena sholat sunnah. Gitu kan. Bahkan ada dalam sholat sunnah yang kami jelaskan yang lalu, namanya sholat sunnah tatawu, tambahan. Ibu lagi duduk antara maghrib isya, udah sholat maghrib, sudah sholat ba'diyah, terus nunggu isya. Terus ibu pikir, ya saya masih ada wudhu, saya mau dekatkan diri kepada Allah deh dengan sholat. Ya. Saya mau sholat, misalnya sunnah, apa saja. Gitu kan. Maka niat pendekatan diri kepada Allah namanya sholat tatawu. Boleh ibu sholat. Itu bukan ba'diyah, bukan wudhu, bukan sholat taubat, sholat pendekatan diri. Mirip kayak hari ini misalnya Selasa. Ibu tadi pagi belum sarapan gitu kan. Belum batal lah, maaf, belum terjadi interaksi biologis dengan suami misalnya. Kemudian ibu tiba-tiba bilang, hari ini saya mau puasa aja deh. Boleh, namanya puasa tatawu. Pendekatan diri kepada Allah itu amalan sunnah. Kalau amal wajib nggak bisa kita tambah-tambah. Jadi amal sunnah itu lebih banyak spare-nya, ya, kesempatan untuk kita menambah kantong-kantong amal soleh kita, gitu kan. Zakat itu ada batasnya setahun sekali. Dan itu pun kalau memenuhi syarat haul dan nisab, masa setahun dan kadar minimal 85 gram emas. Dan dikeluarkan 2,5%. Ada penentuan. Kalau sedekah nggak ada batasnya. Ibu punya 100 miliar mau disedekahin semua, silahkan. Kalau zakat 2,5%, kan dibatasi. Jadi amal sunnah itu luar biasa luasnya, ya, kalau kita kerjakan. Begitu juga dengan puasa Ramadan setahun sekali. Memang betul sebulan. Puasa sunnah tidak sebulan, tetapi puasa sunnah banyak. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan sepanjang tahun selain Ramadan dikerjakan. Ada 6 hari bulan Syawal, ada puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram, ada puasa Daud sehari puasa sehari. Jadi banyak sekali, gitu kan. Haji setahun sekali. Ibu kalau datang selain musim haji ke Mina, ke Arafah, nggak diterima. Dan Arafah pun hanya tanggal 9 Zulhijjah, ya kan gitu. Mina hanya ada di hari Tarwiyah tanggal 8 dan 4 hari terakhir 10, 11, 12, 13 dari hari-hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Tapi ini cuma saja 6 hari haji. Kita kalau datang di hari lainnya nggak bisa kita haji. Setahun sekali. Tapi kalau umroh, baru umroh minggu lalu. 3 hari lagi, umroh lagi. Gak ada salah. Boleh. Setahun bisa berulang-ulang kita kerjakan. Berarti kan peluang dari amal sunnah itu besar sekali. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Karena ini besar sekali. Membantu kekurangan amal wajib. Dan juga secara otomatis orang yang suka dengan amalan-amalan sunnah, amal wajibnya akan lebih terjaga. Dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bahas ya. Ini cuma saya reviewkan saja di poin ke-9. Dan sholat sunnah ini, kalau ibu-ibu sudah kita tekankan pada yang lalu, ibu wajib dan sunnah tetap lebih afdal di rumah. Tapi ibu boleh kerjakan di masjid ya. Sementara bapak-bapak lebih afdal sholat wajib di masjid dan sunnahnya di rumah. Jadi boleh diingatkan suami, misalnya kalau dia sholat duhur atau sholat maghrib isya, anggaplah kalau bapak misalnya kerja di jam-jam seperti sekarang, nanti maghrib atau isya di rumah, kalau sholat wajibnya di masjid, sholat sunnah ba'diyahnya bisa kerjakan di rumah. Ya. Dan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu lebih besar pahalanya. Kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, itu bisa pelipat gandanya 25 sampai 27 kali lipat. Kan itu dibandingkan sholat di rumah. Kecuali ibu-ibu tetap lebih afdal di rumah ya. Tetapi kalau sholat sunnah dibalik. Kalau kita sholat sunnah di rumah, 25 kali lipat dibandingkan sholat sunnahnya di masjid. Jadi lebih besar sholat di rumah. Nah itu yang sudah juga dititik beratkan pada pertemuan kita yang lalu. Kalau ibu lihat di halaman 45 ya di situ ya. Atau 43 tepatnya. Di bagian atas sebelum poin nomor 10. Itu kan hadis yang terakhir kita bahas, afdalus sholatil mar'i fi baiti illal maktuba. Sebaik-baik sholat yang dilaksanakan oleh laki-laki ialah di rumahnya kecuali sholat fardu. Baik, sekarang kita akan fokus membahas 2 jenis sholat wajib. Mungkin sebagian orang kalau baca ini di poin 10, peliharalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ya, kami udah tahu sholat isya, sholat subuh. Kira-kira ada masalah apa kok jadi bahasan khusus? Kenapa ini dijadikan poin untuk menambah keberkahan hidup? Nah ini akan kita bahas, Ibu sekalian. Dan kita akan baca dulu seperti biasa hadis yang ditulis oleh penulis, baru kita panjang lebar insya Allah paparkan berhubungan dengan masalah syarah atau penjelasan. Baik, di sini sebuah hadis diangkat oleh penulis di halaman 43, saya bacakan dulu di poin 10, peliharalah sholat isya dan subuh secara berjamaah.
Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi SAW sekaligus juga sahabat beliau, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailah, wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyamil lailah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat separuh malam. Artinya semalam suntuk, kalau dibagi misalnya 11 jam dari mulai ba'diyah isya sampai subuh, maka kalau dia sholat subuh berjamaah isya di masjid, seperti dia mendapatkan pahala setengah malam itu tidak berhenti sholat. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, ada footnote di bawah di situ ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di situ dikatakan isya adalah di lembaran setelahnya ya, dalam masa setahun seakan-akan qiyamul lail, ya. Berdiri melaksanakan sholat malam selama 180 hari. Isya plus subuh selama setahun sama dengan 360 hari melaksanakan qiyam. Hadis ini, ibu-ibu sekalian, memberikan kepada kita penjelasan dari 5 waktu sholat yang ibu biasa disuruh jaga Allah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini terbagi lagi. Sholat yang paling afdal, ya, yang umumnya ulama sepakati ya, ada juga khilaf di antara mereka, tapi yang pendapat umumnya itu adalah sholat asar. Sholat yang paling afdal adalah sholat asar, beranjak daripada firman Allah SWT, hafidhu ala sholati wa sholatil usta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil usta. Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan khilaf ulama panjang lebar, tapi yang paling dekat pendapat adalah mengatakan pertengahan antara sholat pagi itu subuh dan duhur. Kemudian sholat malam, maghrib dan isya, maka dia berada di asar. Karena juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar, ya, maka seakan-akan dia sudah kehilangan seluruh apa yang dia miliki, keluarga dan hartanya di muka bumi ini. Dan juga ada hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW selepas sholat asar kepada para sahabat, sesungguhnya sholat ini telah diwajibkan juga atas umat sebelum kalian, tapi mereka melalaikannya. Maka jagalah jangan sampai luput dari kalian. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat asar. Nah, yang kedua adalah isya dan subuh. Dari 5 waktu sholat ya. Baru kemudian duhur dan maghrib. Nah, ini urutan secara keutamaan. Ya. Kita bahas tentang masalah isya dan subuhnya. 2 sholat inilah yang disebutkan dalam keutamaan tadi. Nah, dalam hadis ini disebutkan siapa yang sholat isya maka seakan-akan berjamaah ya, dia akan mendapatkan pahala setengah malam. Ya, setengah malam itu non-stop dari mulai ba'diyah isya, sholat salam sampai pertengahan malam. Kalau kita hitung malam itu 10 sampai 11 jam misalnya, maka sama dengan dia sholat 5 sampai 5,5 jam non-stop. Hanya dengan 1 kali sholat isya berjamaah. Nah, begitu juga dengan sholat subuh berjamaah, kalau dia lengkapkan, dia berjamaah juga subuhnya, maka setengah yang tersisa seperti dia sholat juga. Berarti semalam suntuk seakan-akan dia sholat. Dicatatlah misalnya 10 sampai 11 jam itu kalau dia sholat subuh dan isya berjamaah, itu sepanjang tahun, berarti sepanjang tahun dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Nah, ini yang dimaksud dengan sholat tersebut. Sebelum panjang lebar kita jelaskan ini, hadits ini ya, difokuskan kepada orang yang sholat berjamaah, itu dulu. Ya, baik ibu yang sholat di rumah atau bapak-bapak yang sholat di masjid. Artinya keutamaan ini tidak akan didapatkan bagi orang yang sholat sendirian. Ya, jadi ibu usahakan kalaupun di rumah tetap mengajak siapa saja yang bisa sholat bersama-sama. Ya, misal maaf ya, kalau sama suami bisa ibu bahasakan kalau beliau memang sholat misalnya di masjid isya, pas pulang ibu tunggu aja, tolong nanti imami saya ya. Boleh dia imami lagi. Bagi bapak nanti hukum sholat isya yang keduanya itu sudah sunnah. Hukum sholat isya yang kedua sudah sunnah. Ibu tetap wajib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, kalau Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang telat untuk datang sholat berjamaah. Kemudian
orang itu mau sholat sendiri, Nabi tahan dulu sebentar. Lalu beliau bilang kepada para sahabat yang sudah sholat, lagi berzikir habis sholat wajib, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Temani dia sholat, jangan sendirian. Maka Abu Bakar pun berdiri dan menemani orang tersebut sholat. Jadi di sini ada istilah ulama, boleh bersedekah menemani orang yang sholat sendiri agar dia dapat pahala sholat berjamaah. Ibu yang menemaninya itu akan dapat pahala sholat sunnah. Ya. Diniatkan saja untuk mengerjakan atau menemani orang ini. Ya. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala punya cara untuk menilai sholat pahala ibu yang ibu dapatkan. Jadi kayak misalnya pengajian begini pun tadi misalnya sholat duhur. Ibu berjamaah, saya tidak tahu tadi seperti apa, tapi misalnya ibu sholat berjamaah, nanti ada yang telat, ada ibu lain datang, dia mau sholat sendiri. Ibu boleh mengatakan, saya temani bu sholatnya. Nah, itu bisa ditemani, seperti itulah. Juga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dan sekaligus dai Nabi. Beliau seringkali sholat berjamaah sama Nabi di masjid. Selepas itu beliau pulang mengimami lagi kaumnya. Jadi ada sukunya dia sendiri punya masjid kayak kita di RT-nya dia lah gitu ya. Punya masjid sendiri, dia imami lagi mereka. Padahal beliau sudah sholat sama Nabi di masjid Nabi. Nah di sini hukumnya Mu'adz bin Jabal sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Nah ini contohnya. Atau misalnya ibu mengajak pembantu rumah tangganya. Ibu mengajak anak-anak temani sholat. Intinya jangan sholat sendiri. Kalau ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini. Sayang sekali ya. Saya bahkan kadang-kadang mendapatkan informasi ada orang satu rumah tapi nggak sholat berjamaah. Antara ibu sama anak sholat sendiri masing-masing di kamarnya. Pembantunya sholat sendiri misalnya. Atau suami istri sholat sendiri-sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Padahal pahalanya sangat besar. Ibu bayangkan untuk sholat setengah malam itu susah ya. Non-stop ya. Ibu sholat 2 rakaat salam. Berdiri lagi. Sholat lagi salam. Setengah malam. Kalau kita hitung misalnya maghrib itu jam 6 misalnya kita contoh. Subuh itu jam 5. Berarti 11 jam kan. Dari jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh. Ya kan? Berarti 11 jam waktunya. Itulah dianggap malam itu. Berarti kalau orang sholat isya berjamaah. Dia seperti menghidupkan setengahnya. 5,5 jam non-stop sholat. Hanya dengan sholat berjamaah saja. Kenapa sholat sendiri? Kan gitu. Kemudian kalau dia sholat subuh juga berjamaah, setengah malam tersisa seperti 5,5 jam itu dia sholat lagi. Padahal sholat subuh berjamaah itu 5 menit paling, ya, sebentar sekali. Nah ini keutamaan yang tidak boleh luput dari kita, ya, harusnya kita perhatikan baik-baik. Baik, kita akan jelaskan dulu kira-kira apa sebabnya, kenapa di sini difokuskan tentang masalah sholat isya dan sholat subuh. Ada apa dengan sholat ini? Kenapa kok justru malam sholat ini yang dibahas gitu ya? Ini dikarenakan ya, karena sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, paling berat bagi mereka ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis ya yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna athqala salati ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Ini doa. Berarti kalau berat bagi kita ada ciri kemunafikan ini. Ya, harus hati-hati sekali. Jadi sholat yang paling berat bagi mereka berdua, bagi orang munafik ada 2 sholat ini, isya dan subuh. Andai saja, kata Nabi SAW, mereka tahu apa yang sudah Allah siapkan untuk orang yang sholat subuh dan sholat isya ini, atau sholat isya dan sholat subuh ini, maka mereka pasti akan berusaha mendatangi keduanya walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma antaliqa ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharrika alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi SAW, aku ingin sholat itu dikumandangkan, didirikan, diiqamahkan sholat itu. Kemudian aku memerintahkan
seseorang lelaki menggantikan aku menjadi imam, kemudian aku keluar bersama sekelompok laki-laki yang lain yang membawa kayu-kayu bakar. Kemudian ya aku bakar rumah-rumah mereka dengan api karena tidak hadir sholat berjamaah. Ya, dan ini hadis yang sahih yang harusnya betul-betul dipegangi oleh setiap muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, ada tanggapan yang menarik dari ulama tentang masalah sholat ini ya. Kenapa sholat itu dianggap berat bagi mereka? Ada pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahannya, orang munafik itu sholatnya selalu semuanya diikuti dengan riya dan sum'ah. Apa itu? Ingin dilihat oleh orang dan ingin pamer. Sementara sholat subuh dan sholat isya di masa dulu itu gelap sekali. Sekarang kan ada lampu ya, masih mending. Kalau dulu tuh pasti gelap, susah untuk mengenal orang. Karena orang cuma taruh obor di dinding-dinding masjid, kebanyakan orang gak kelihatan dan orang juga tidak mau tahu siapa yang hadir. Yang penting sholat, habis sholat zikir mereka bubar, gitu kan. Banyak juga yang sholat sunnah di rumahnya karena mengejar keutamaan gitu ya. Maka kata beliau, karena di masa silam sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan di waktu yang gelap sehingga mereka orang-orang munafik tidak perlu tidak mau menghadirinya. Karena mereka merasa tidak ada yang lihat. Ya. Namun sholat-sholat yang dilihat oleh orang seperti duhur, asar dan maghrib mereka hadir. Ya. Di mana tujuannya mereka ingin mencari muka dan seakan-akan absen wajah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada saat itu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Yang penting orang sudah lihat mereka pulang. Di masa silam kata beliau, lampu tidak ada seperti sekarang. Sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat bagi mereka karena tidak bisa memamer amalan mereka. Alasan lainnya adalah karena sholat isya dan sholat subuh adalah waktu tidur. Orang umumnya ngantuk di saat itu ya. Maka ini ujian bagi keimanan. Jadi orang yang meluangkan waktu untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah di masjid terutama, itu orang-orang yang teruji imannya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau dalam syarah Riyadus Shalihin beliau tentunya di jilid 5 halaman 82. Kemudian kita coba masuk menjelaskan tentang masalah statement yang disampaikan atau sikap juga ya Nabi SAW dan para sahabat berhubungan dengan masalah sholat subuh ini. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah pada saat ditusuk, ditikam ya di akhir hidupnya di tahun 23 Hijriah. Karena Umar bin Khattab jadi khalifah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, beliau pernah berdoa mengatakan begini, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di kota Rasulmu, di kota Madinah. Kenapa Umar berdoa begini? Karena ingin mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Karena mati di Madinah itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut." Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Kemudian juga meninggal mati syahid kita tahu keutamanya besar. Karena orang mati syahid tidak akan ya kena fitnah kubur, tidak ditanya lagi sama mungkar nakir dan bisa menyelamatkan 70 keluarganya dan segala macam hal keutamaan. Maka Umar ingin menggabungkan keduanya. Lalu kata anak beliau, Hafsah namanya, mengatakan, ya sesungguhnya bagaimana anda bisa meninggal wahai ayahku di Madinah mati syahid sementara Madinah aman di saat itu ya. Dan anda tidak ikut berperang. Kata Umar, ya'ti bihallahu insya. Allah datangkan kalau Allah mau. Maka datanglah Abu Lu'lu' menusuk Umar. Dan saking dalamnya tusukan itu, dari rusuk tulang belakang itu tembus sampai ke depan. Jadi waktu Umar dites, karena waktu itu masih belum ada alat, sedalam apa sih tikaman itu, karena darahnya ngucur terus, maka tabibnya suruh Umar minum susu. Susu itu keluar dari depan dan dari belakang. Jadi saking besar. Tapi belum datang ajal, belum meninggal. Beliau ditusuk dan malam itu berusaha diobatin. Tapi kita bisa bayangkan kalau tembus tusukan itu betapa dalamnya gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk disembuhkan gitu. Yang jelas pada malam itu
malam beliau ditikam, ada satu orang yang bernama Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah. Beliau menceritakan, anna Umar bin Khattabi faqada Sulaiman bin Abi Hathmah. Maaf, pada malam beliau sedang ditusuk itu, ada satu riwayat yang dinukil dari Al-Miswar bin Makhramah. Dia mengatakan, jadi saya luruskan tadi ya, riwayat yang sebelumnya saya sebutkan itu akan kita bahas setelah ini. Riwayat ini adalah dinukil dari Al-Miswar bin Makhramah. Dia mengatakan, aku masuk menemui Umar pada malam dia ditikam. Jadi hari itu ditikam, dia tidak bisa berjalan lagi karena beratnya ya, lubang dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Kemudian aku melihat dia tertidur, Umar istirahat malam itu. Lalu aku membangunkannya untuk sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba Umar begitu mendengarkan, wahai Amir Mukminin, waktu subuh sudah masuk. Umar langsung sadar lalu mengatakan, wala hadza fil islami liman tarakas shalah. Benar, tidak akan boleh ada kedudukan bagi seseorang dalam Islam yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan Umar titip pesan, siapapun yang mau dijadikan sebagai calon suami, partner bisnis, tetangga, teman baik, lihat sholatnya dulu. Sholatnya pun awal waktu enggak. Kalau awal waktu dia peduli, begitu azan dia berhentikan semua aktivitasnya. Nah itu orang yang pantas untuk diberikan kedudukan gitu ya. Itu tolak ukur dari Umar. Maka Al-Miswar mengatakan, fasalla Umar wa jurhuhu yath'abu dama. Lalu Umar pun bangkit berusaha dengan susah payah untuk sholat subuh berjamaah, sementara waktu dia bangun darahnya netes dari kedua lubang lukanya itu. Tetap untuk mengerjakan sholat subuh. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, dan ini hadis disahihkan tentunya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pedulinya Umar radhiyallahu anhu dengan sholat subuh itu luar biasa itu. Dan Umar bin Khattab dalam riwayat lain juga dikatakan waktu pingsan pertama ditusuk, tiba waktu sholat, tapi itu tidak disebutkan sholat apa ya. Di sebelah beliau ada beberapa orang sahabat, kemudian di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan juga sekaligus pada saat itu adalah mertuanya Umar. Jadi Umar bin Khattab ini mertua Nabi, karena anaknya Umar bernama Hafsah dinikah oleh Nabi SAW, jadi mertua Nabi dan sahabat Nabi. Tapi di akhir hidup Umar menikah dengan anaknya Ali. Ali ini anak mantu Nabi. Ya. Kemudian anak perempuannya namanya Ummu Kalsum dinikahi oleh Umar. Umar ini mertua Nabi. Jadi mereka saling menikah seperti itu. Kata Umar, karena saya ingin memiliki hubungan langsung dengan kerabat Nabi atau kekerabatan dengan Nabi SAW. Yang jelas, waktu itu ada Ali bin Abi Thalib, pada saat itu posisi sahabat dan juga mertua beliau, dan ada paman Nabi namanya Abbas. Maka tiba waktu sholat. Kemudian Abbas mengatakan, tiba-tiba waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan Amir Mukminin Umar tidur saja istirahat karena dia luka, atau kita bangunin sholat? Ini pelajaran penting ya. Jadi kalau suami ibu lagi sakit di rumah, jangan kena hanya sakit kepala, sakit gigi, nggak dibangunin sholat. Ya. Ingatin sholat, masalah nanti dia tunda, mungkin dia butuh istirahat sejenak, kuatkan badannya itu beda. Tapi ibu sudah lepas tanggung jawab dulu. Ya, ingatkan dulu. Maka kata Ali, harus kita ingatkan. Dan Umar paling tidak bisa kalau diingatkan sholat lalu tidak sadar. Walaupun pingsan, ini lagi pingsan nih. Maka Ali pun membisikkan kupingnya sambil mengatakan, ya Amiral Mu'minin as-sholah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, sholat. Begitu dengar kata-kata sholat, Umar bangun. Kaget, lagi pingsan kaget. Itu saking pekahnya. Seperti sudah terprogram di tubuhnya itu masalah sholat gitu ya. Lagi pingsan bangun. Kita kadang-kadang tidur pun ya bukan pingsan. Dengar azan masih nggak dengar gitu ya. Ini pingsan bisa dengar karena sudah terprogram itu ya. Berarti orang yang sudah gelisah kalau nggak sholat. Maka Umar mengatakan, iya, tidak ada kedudukan sedikit pun, tidak ada penilaian positif bagi seseorang dalam Islam yang tidak sholat. Itu kenapa peduli dengan sholat. Nah riwayat tadi yang sempat saya sebutkan, riwayat yang dinukil dari ya Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah, ini tentang kisah seorang sahabat bernama Sulaiman bin Abi Hathmah. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau habis sholat subuh, beliau suka cek sahabatnya. Itu kayak di absen gitu ya. Nabi liatin semua, mana si fulan, kenapa nggak datang? Kalau dikatakan, oh dia lagi sakit ya Rasulullah, Nabi jenguk.
Tapi kalau dikatakan, oh tidak tahu, Nabi bilang siapa tetangganya si fulan, coba dapat bawa informasi buat kami. Saking pentingnya disuruh hadir, ya. Itu di masjid, apalagi ibu di rumah ya. Ibu harus datang kamar anak-anak, bangunin, ayo sholat nak, sampai mereka bangun sholat. Ya. Bangunin pasangan hidup kita, ya, tetangga, bantal, suami, bangunin, sholat, ayo sholat. Tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, ya, dengan kelembutan membuat orang nyaman untuk bangun sholat, ya. Karena hadis Nabi SAW tentang sholat malam, semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun malam, dia mau sholat, dia banguni suaminya. Kalau suaminya menolak dipercikin air sedikit, jangan satu gayung, ya, supaya dia nggak marah gitu ya. Diambil air sedikit, dipercikin. Dan semoga Allah merahmati juga seorang suami yang mau bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya. Nah, kalau istrinya nolak dipercikin sedikit air. Dan kalau keduanya bangun sholat berjamaah sama-sama, maka dua-duanya dicatat malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Semalam suntuk. Nah ini yang keromantisan yang benarnya di situ. Bangun sholat malam sama-sama, bukan ke bioskop sama-sama gitu ya. Baik, riwayat ini rupanya tradisi Nabi SAW suka mengecek sahabat itu dinukil juga oleh sahabat-sahabat yang diantaranya Umar. Umar bin Khattab dalam riwayat yang akan kita bacakan ini, dia pernah sholat subuh lalu dia cari sahabatnya. Ada satu orang namanya Sulaiman bin Abi Hathmah. Orang ini biasa sholat subuh berjamaah. Umar cek nggak ada. Kemudian Umar pun ya, waktu dia kehilangan Sulaiman bin Abi Hathmah dalam sholat subuh, kemudian Umar menuju ke pasar. Riwayatnya tepatnya anna Umar bin Khattab faqada Sulaiman bin Abi Hathmah fi salatis subhi. Bahwasanya Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hathmah di sholat subuh. Ya. Wa anna Umar bin Khattab ghada ila suq, dan pada paginya Umar bin Khattab menuju ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid was suq. Sementara rumahnya Sulaiman yang tadi subuh nggak hadir berjamaah di masjid itu berada antara masjid sama pasar. Famarra ala Syifa Ummu Sulaiman. Maka Umar pun sempatkan waktu untuk lewat di depan rumah Sulaiman dan menemui istrinya bernama Syifa, ibunya Sulaiman. Ya. Maka ya, di sini ketemu dengan Ummu Sulaiman. Ya. Lalu kemudian Umar berkata, lam ara Sulaiman fi subh. Kenapa tadi subuh saya nggak lihat Sulaiman hadir di masjid? Ini posisi Umar sebagai raja. Artinya kalau kita sekarang presiden ya, bayangkan peduli dengan satu orang masyarakatnya yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid itu. Lalu kemudian ibunya si Sulaiman mengatakan, innahu bata yusalli fagalabathu ainah. Semalam dia sholat tahajud, semalam suntuk, lalu dia ngantuk ketiduran subuhnya. Maka Umar mengatakan kalimat yang masyhur, la an ashhada salat as-subhi fil jama'ah ahabbu ilayya min an aquma laylah. Ketahuilah wahai ibunya Sulaiman, kalau saya pribadi walaupun saya tidak sholat tahajud, yang penting saya sholat subuh itu lebih saya sukai karena lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai ibu sholat isya sholat tahajudnya khusyuk baca 1 juz Al-Quran, 2 juz Al-Quran, tapi subuhnya kebablasan. Ini seperti orang kejar ikan teri lupa ikan paus ya. Ya, karena sholat wajib itu ikan paus besar. Itu sholat-sholat sunnahnya seperti ikan teri. Ya. Ada orang kalau sholat wajib buru-buru, kalau sholat tahajud lama. Ini agak unik ini. Ya. Padahal sebenarnya harus fokus ke sholat wajibnya. Kemudian dinukil juga riwayat lain bahwasanya Umar bin Khattab ya, juga pengen mengecek sahabat-sahabatnya yang tidak sholat subuh. Ya, kemudian dia juga mengingatkan ya, setiap kali itu siapa ini, mana si fulan, kenapa nggak hadir. Lalu dia suruh orang-orang untuk mencari sebagaimana Nabi SAW contohkan. Dan Ubay bin Ka'ab meriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami lalu bertanya, asyahidu fulan, apakah si fulan itu hadir sholat subuh? Rasulullah SAW bertanya lagi, ada yang mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, asyahidu fulan, apakah orang yang ini juga hadir? Maka mereka mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW, inna hataini salataini athqalas salawati alal munafiqin. Ketahuilah 2 salat ini, isya dan subuh adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik.
walau ta'lamuna ma fihi ma la'ataumuhuma walau habwa 'alal rukab. Ya. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kalian tahu apa yang Allah janjikan di dua solat ini pahala yang sangat besar, maka kalian pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Jadi ini pahala yang sangat besar yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita. Baik, kita akan coba masuk sekarang kepada keutamaan yang bisa didapatkan dari orang yang sholat subuh dan isya ini. Ya. Ini cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Ya. Yang pertama, siapapun yang sholat subuh dan sholat isya ini ya, tapi kita bicara subuh. Kalau isya tadi sudah kita sebutkan dia sholat yang berat bagi orang munafik dan dianggap dia sholat penutup di malam hari ya. Kalau dipertemukan lagi antara isya sama subuh, subuh itu lebih besar lagi dari isya keutamaannya. Dan kita akan coba sebutkan apa saja yang ibu dapatkan dan sama suami, sama keluarga kalau sholat subuh terutama berjamaah. Yang pertama, kalau ibu sholat berjamaah ini, penting sekali ya, itu akan mendapatkan jaminan keselamatan, pemenuhan kebutuhan, keselamatan dari segala macam bara bahaya, dan dipenuhi semua kebutuhannya hari itu sampai besok pagi. Itu sholat berjamaah saja. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai' fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Maka janganlah sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu yang berada di dalam jaminannya. Sebab maksudnya jangan sampai nanti Allah tanya, kenapa saya sudah kasih jaminan kamu gak mau ambil jaminan itu? Padahal cuma sholat subuh aja, tepat waktu gitu kan. Sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang telah Allah jaminkan, maka dia pasti akan merasakan akibatnya, lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam api neraka jahanam. Jadi artinya usahakan ibu bersama suami dan kerabat tidak pernah luput dari sholat subuh itu. Paling afdol berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah tetap sholat sendiri. Tapi on time. Azan udah sholat. Ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, tentang masalah keutamaan sholat subuh. Yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, menjalankan sholat subuh ini, melaksanakannya terutama tepat waktu, itu akan diselamatkan dari api neraka. Mendapat jaminan selamat dari api neraka. Dinukil dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari hadis Ammar bin Ruwaibah, beliau mengatakan, katakan Nabi SAW, la yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha, yakni al-fajr wal asra. Tidak akan pernah masuk ke neraka orang yang mengerjakan atau menjalankan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat fajr dan sholat asar. Ya. Jadi dua sholat ini. Tapi kita fokus ke sholat subuhnya. Jadi ada jaminan orang yang sholat subuh, dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan nanti dengar bisikan syaitan bu ya, seakan-akan mengatakan, oh kalau gitu subuh aja saya jaga, yang lain tidak. Bukan begitu maksudnya. Ya. Tetapi umumnya ulama mengatakan kalau orang jaga sholat subuhnya, dia sudah bisa bangun subuh itu dan dia sholat, berarti sholat lain akan terjaga. Itu susah untuk orang jaga subuh, kecuali memang orang yang sudah kuat imannya dan sudah menjadikan sebagai rutinitas, maka otomatis dia bisa menjaga. Berarti sholat lainnya dia pasti akan jaga. Kemudian yang ketiga yang ibu bisa dapatkan adalah kalau sholat subuh ada jaminan surga. Kalau tadi selamat dari neraka, ini ada jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, man shallal burdaini dakhala al-jannah. Siapa yang sholat subuh dan juga asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang keempat, malaikat akan menyaksikan sholat subuh secara khusus. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 78.
Bunyinya wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Al-Quran, dan dirikanlah solat itu, sungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran yang dibaca dalam solat subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini firman Allah SWT dalam surah Isra, surah 17 ayat 78. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Ya, bahwasanya kalian akan terus dihampiri oleh malaikat yang silih berganti di malam dan di siang hari. Kemudian dikatakan wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Kemudian mereka akan bertemu di salat subuh untuk gantian sip-sipan dan di salat asar juga. Thumma ya'rujul ladzi ya'tu atubatu ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kemudian yang menginap menjaga kalian dari sore sampai besok pagi itu naik ke langit melapor kepada Allah, dan Allah tanya mereka sementara Allah sudah tahu keadaan hamba-hambanya. Apa atau bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang menemui mereka, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat, ya, karena pada saat datang asar ditemuin sholat, nanti subuh ditinggalkan juga ditemuin lagi sholat. Maka kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat dan kami temui juga mereka dalam kondisi sholat, ya. Kemudian juga orang yang sholat subuh, ya, apalagi kalau ke masjid, ini dipastikan akan Allah berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina fi dhulmi atau fi dhulami ilal masajid bin nuri tammu yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada kegelapan menuju ke masjid di malam hari, baik itu isya ataupun subuh, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Yang keenam, juga akan ditulis baginya dia seperti bangun semalam suntuk. Nah, ini hadis yang kita sebutkan di buku kita tadi, ya. Kalau dia sholat isya berjamaah seperti setengah malam dia sholat, dan kalau dia sholat subuh seperti setengah malam juga dia sholat. Yang ketujuh, dia akan aman dari sifat kemunafikan. Sudah kita jelaskan tadi, ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ya, karena bagi mereka itu tidak bisa pamer, kan itu. Itu sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kesembilan, yang kedelapan, 2 rakaat sebelum fajar yang dikerjakan sunnah antara azan dan iqamah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan tidak ditemukan ada sholat sunnah yang seperti ini. Khusus sholat qobliyah subuh, itu kata Nabi SAW, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat nanti pada hari kiamat, ya. Dan itu akan diberikan secara khusus lebih besar lagi keutamanya bagi orang yang sholat subuh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian lihat bulan purnama ini. La tudammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan terhalau untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mau dapat itu, maka jangan pernah luput dari kalian untuk mengerjakan sholat sebelum terbit fajar, subuh, dan juga sebelum terbenam matahari. Asar, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 39, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kalian, maksudnya dengan mengerjakan sholat, ya, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari itu sendiri. Yang ke-10, siapapun yang menjaga sholat fajar, ya, bangun sholat subuh ini
itu dipastikan orang yang paling bahagia, paling kreatif, paling aktif, paling ceria di hari itu. Ya. Jadi subhanallah, ini saya coba pernah praktikin Bu ya, walaupun kita tidurnya agak telat malam, dan tidur cuma sebentar, mungkin sejam 2 jam misalnya, masih butuh istirahat lagi mungkin selepas waktu duha kalau kita misalnya dari perjalanan jauh segala macam. Tapi kalau ibu sholat subuhnya tepat waktu, apalagi kalau berjamaah di masjid, selepas salam saja habis subuh, itu hilang semua tuh kepenatan itu. Ngantuknya hilang, capeknya hilang gitu ya. Berulang kali saya coba praktik itu, apalagi kalau lagi dalam safar, perjalanan jauh, tetap aja usahakan sholat berjamaah ini dapat subuhnya itu. Itu luar biasa keutamaannya, luar biasa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ini tentang rahasia bagaimana syaitan mengikat kita di malam hari. Pada saat kita lagi tidur ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yaqilu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqut fa in istaykadha fa dhakara Allah in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqdatuhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Coba perhatikan terjemahannya Bu ya, ini dalam sekali. Kata Nabi SAW, pasti syaitan itu akan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Tengkuk itu ini ya, bagian belakang, diikat sama syaitan dengan 3 ikatan. Lalu dia memukul setiap ikatan itu dengan mengatakan, bagimu malam yang masih panjang, maka tidurlah. Semua 3 ikatan itu ada bisikan itu. Jadi kalau ibu bangun malam, pasti yang paling pertama, ngantuk, masih panjang, baru 2:30, masih 2 jam subuhnya, masih setengah 4, masih ada. Kadang-kadang 5 menit lagi pun syaitan masih bisikin. 5 menit tidur dulu, 2 menit deh, akhirnya kebablasan. Kan? Banyak pengakuan, alhamdulillah. Berarti ada fakta ya. Lalu Nabi SAW memberikan rahasia. Bagaimana caranya supaya selamat dari itu? Ya, kata Nabi SAW, kalau dia bangun, kemudian menyebut Allah. Ini dulu yang pertama. Ya, ibu zikir. Apa saja, alhamdulillah misalnya. Apalagi kalau baca doa bangun tidur, bagus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena orang kalau tidur itu kan mati Bu ya sebenarnya. Ya, kata Nabi SAW, an-nawmu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya, cuma bedanya kita kalau tidur itu ruhnya keluar, tapi bukan keluar seperti orang yang mati selamanya. Kata Nabi SAW, kalau Allah masih izinkan dia hidup, Allah kembalikan ruhnya. Kalau tidak, maka Allah tahan ruhnya, meninggallah dia. Makanya orang kalau mati itu gak kena hukum. Ya, kebablasan tidur, dia tidak berdosa memang kan. Atau dia tidak sengaja mukul orang lagi tidur. Tidak ada hukum orang kalau tidur itu. Diangkat pena catatan termasuk dari orang tidur, sama dengan orang gila sampai sadar, sama anak kecil sampai dia balik. Jadi berzikir. Kalau ibu bisa zikir ini lebih bagus lagi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang kaget tengah malam, lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir pertama. Terus yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang ketiga, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia tambah dengan Allahumma gfirli. Setelah zikir ini, 3 zikir dia tambah dengan Allahumma gfirli, maksudnya Allah ampunilah aku. Kalau dia baca ini, maka akan diterima doanya. Kalau dia berdoa akan diampuni dosa-dosanya, dan kalau dia sholat akan diterima sholatnya. Intinya sebenarnya berzikir. Kalau bangun berzikir, ikatan pertama di tengkuk kita lepas. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia berwudu, bangun lalu wudu, terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan ketiga. Kalau ibu bangun dari tahajud udah kerjakan, terus sambung subuh itu bagus banget. Tapi kalau tidak, minimal jangan kehilangan subuhnya. Ya. Jangan kehilangan subuhnya. Nah, kalau sempat mengerjakan 3 kali ini, berzikir, wudu, lalu sholat, walaupun subuh saja, tidak usah bicara tahajudnya misalnya. Maka apa kata Nabi SAW, ini janji beliau dalam hadis sahih ini. Kalau dia mengerjakan ketiga hal ini, maka pastikan ketiga ikatan tersebut telah terlepas
Dan pasti orang ini akan mengawali paginya dengan jiwa yang sangat baik, sempurna ya. Nasyid itu aktif ya. Jiwanya gembira. Namun jika dia tidak melakukannya, justru tidur, justru kebablasan, bangun tidur nggak zikir, nggak wudu, nggak sholat, maka engkau akan temukan jiwanya buruk dan akan jadi pemalas. Hari itu suntuk aja gitu kan. Kalau orang kelewatan subuh itu suntuk gitu ya. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa yang harus kita jaga gitu ya. Ini yang ke-10 ya tentang masalah hal tersebut ya. Kemudian yang ke-11, orang yang tertidur subuh ya, itu berarti dikencingi kupingnya oleh syaitan. Artinya orang kalau bangun kupingnya nggak dikencingi oleh syaitan. Bagaimana Allahu alam, ibu nggak usah cari mana air kencingnya gitu ya. Tapi yang jelas Nabi kasih bocorannya begitu ya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah ada sahabat yang bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimana menurut anda dengan orang yang ketiduran sementara azan subuh dikumandangkan? Dia sama sekali nggak dengar azan subuh itu. Apa kata Nabi SAW? Zaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Itulah seseorang yang syaitan kencing di dua kupingnya. Au qala fi udunihi, atau salah satu kupingnya ya. Jadi memang ini syaitan bukan bisikin, syaitan memang membuat supaya dia lalai dari sholatnya itu. Memang ini ibu-ibu sekalian ada banyak penyampaian Nabi SAW yang mungkin kita harus faham baik-baik ya. Seperti hadis sahih juga Bukhari, kata Nabi SAW, kalau kalian terbangun ya, maka segeralah istinsyak, menghirup air di hidung. Kalau bisa wudhu langsung lebih bagus ya. Tapi kalau ibu masih ngantuk banget, mau bangun sholat tahajud atau sholat subuh misalnya, ibu ambil air di keran, kemudian masukkan air di hidung, dikeluarkan. Seperti orang kalau lagi mau istinsyak. Hirup dengan tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. Maka itu akan menghilangkan syaitan. Kata Nabi SAW, karena syaitan tidur atau bertengker di dalam lubang hidung kalian. Bagaimana kita nggak tahu. Ya. Tetapi begitulah yang Allah SWT izinkan buat mereka. Gitu ya. Jadi harus hati-hati banget ya masalah ini. Dan hati-hati dengan ancaman kalau ada orang yang justru sengaja tidur, apalagi dia diberikan kesempatan. Ya, dia sudah hafal beberapa surah Al-Quran dan dia bisa baca dalam sholat subuhnya gitu kan. Dan dia juga enak kayak kita sekarang, Masya Allah. Bayangkan ibu sekarang kalau kita berada di Gaza sekarang, susah. Di tenda, tendanya pun dibom. Gak ada sama sekali ketentraman. Ibu di ruangan AC, ranjangnya enak, kamar mandi dalam kamar. Apa yang membuat malas lagi ini untuk tidur? Ya, untuk sholat maksud saya. Gitu ya. Tidak ada kecuali penyakit al-malas itu. Ya. Jadi ada sebuah riwayat yang unik, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyampaikan tentang kisah bagaimana beliau ya, bertemu dengan malaikat. Kemudian beliau mengatakan, satu waktu pernah aku diperlihatkan seseorang yang baring. Kemudian ada orang di sebelahnya memegang batu. Lalu batu itu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur. Lalu batu itu gelinding. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang menghantam batu itu pergi mengambil batu itu kembali. Belum dia kembali ke orang ini, kecuali kepala orang yang hancur tadi kembali utuh. Terus diulangi lagi, dihantam lagi. Kepalanya hancur lebur. Batu itu gelinding lagi. Dia pergi lagi ambil batu itu, dia kembali kepala orang itu. Begitu terus. Maka kata Nabi SAW, saya pun bertanya kepada Jibril, apa ini? Siksaan apa ini? Maka kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, innahu rajulul ladhi ya'khudul qur'ana fayarfiduhu wa yanamu anis salatil maktubah. Sesungguhnya dia orang yang sudah mengambil Al-Quran, lalu menolaknya. Sudah ada hafalan Quran, tidak mau diamalkan. Walaupun cuma inna ataina wal asr, surah pendek, harusnya kan diamalkan dalam sholat. Dia sama sekali tidak lakukan. Dan dia sengaja tidur meninggalkan sholat wajib. Jadi termasuk sholat subuh di sini. Kan umumnya orang kalau tidur itu sholat apa? Subuh, isya gitu kan. Ya berhubungan dengan bahasan kita. Nah di waktu subuh berarti memang ancaman tadi dihantam kepalanya dengan batu itu justru ya karena kerasnya siksaan di situ. Ya, karena kerasnya ancaman di situ. Dan mungkin ya Allahu alam kalau orang sudah fokus untuk bisa menjaga sholat subuh dan sholat isya ini, insya Allah sholat lainnya akan lebih terjaga.
Karena memang dia berhubungan dengan waktu istirahat ya, ngantuk malam, atau tepatnya sih juga bisa dikatakan waktu lalai. Waktu lalai. Karena orang malam itu kan lebih santai ya. Aktivitas kita kan banyak kan pagi, siang, sore ya. Malam itu orang sudah lebih santai di rumah. Nah santai ini itu membuka pintu syaitan luar biasa. Makanya orang kalau sudah santai di rumah itu, pegang remote TV udah nggak berhenti tuh. Ya, atau pegang handphone, lalai dia. Kelalaian itulah pintu syaitan. Karena ibu kalau sibukkan diri dengan sesuatu aktivitas, maka syaitan nggak bisa lagi mengganggu kita. Misalnya ibu duduk di majelis ilmu begini, syaitan nggak bisa lagi buat ibu suruh ibu keluar, karena ibu sudah ambil keputusan. Tinggal dibuat mungkin lalai, mungkin dibuat ngantuk, dibuat apalah gitu ya. Dia kurangin aja pahalanya. Kayak kita mau bangun sholat misalnya, sholat tahajud, kita sudah berazam, enggak saya mau sholat. Bangunlah sholat malam. Syaitan nggak bisa lagi suruh kita berhenti sholat, tapi dibuat minimal kurang khusyuknya gitu kan. Kurang keikhlasannya, kurangin bacaan ayatnya, kurangin jumlah rakaatnya, begitu minimal begitu aja. Nah seperti itu gambarannya. Allahu a'lam.